Dikatakan di dalam hadis itu, yabi'ur rajulu dinahu bi'aradin minad dunya. Seseorang menukar agamanya dengan sedikit kekayaan dunia. Artinya kekufuran itu memang ada target. Di balik itu nanti dia akan memperoleh dunia. Dunia itu bisa berupa uang dan bisa berupa jabatan. Kita perhatikan seperti itu. Misalnya kira-kira 2 tahun yang lalu ya, ada seorang perempuan sudah tua mengeluarkan kata-kata yang mungkin sesat atau mungkin kufur, saya lupa perkataannya. Dapat beberapa hari tiba-tiba anaknya menjadi komisaris. Dan mungkin yang kemarin-kemarin ada lagi ya yang mengeluarkan pernyataan kufur. Mungkin nanti naik pangkatnya ini. Jadi memang ada semacam pesanan ya, mengeluarkan kata-kata kufur itu memang ditukar dengan jabatan, dengan uang atau anaknya menjabat. Nah, selanjutnya ini yang kita tunggu. Kita akan dengarkan rasa NU, pemikiran kiai pesantren dalam menjawab isu-isu postmodernisme. Kalau tadi pendekatan-pendekatan pemikiran para intelektual, nah kali ini pendekatan pesantren yang tidak kalah kuat narasinya dan nas-nasnya. Karena kiai yang satu ini kita kenal memang tajam tetapi dengan dasar nusus syar'i yang kuat. Kepada Kiai Idrus sangat-sangat terhormat untuk kita berikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Para alim, para asatidz yang saya muliakan dan saya hormati, Al-Fakir ini datang belakangan, mestinya cuma istimewa saja. Gitu ya? Iya, ini datang belakangan langsung disuruh ngomong. Kurang elok lah, tapi ada apa-apa lah ya, bongkar Ya, malam. Lama tidak jumpa ini. Betul, kayaknya wajahnya semakin ceria, jangan-jangan sudah ada sesuatu yang ya itu gimana ya, kalau menurut dunia pesantren minal mungkinat, termasuk sesuatu yang mungkin, bukan mustahil. betul. Ya, terima kasih ya. Kami memang dari kalangan NU mengikuti perkembangan terakhir sejak 3 tahunan sampai sekarang. Ini sering muncul ke media pernyataan tokoh, baik itu tokoh ormas atau tokoh di pemerintahan atau tokoh masyarakat, mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Kalau secara fikih atau kitab kuning yang biasa dikaji di pesantren, itu pernyataan apa ya? Kalau di pesantren ya dibilang kufur, murtad, keluar dari Islam. Ini sering dalam 3 tahun terakhir. Dan kalau kita amati, itu memang ada kepentingan. Jadi pemikiran-pemikiran menyimpang itu memang ada kepentingan. Kalau di dalam nusus syariah yang saya kira layak alam salikum, para asatidz ini pasti tahu dan mungkin lebih tahu dari saya. Di dalam hadis-hadis itu disampaikan satakunu fitanun kaqi'il lailil muzlim,
akan terjadi banyak fitnah-fitnah, ujian-ujian, godaan-godaan. Ujian bagi umat Islam maksudnya. Fitnah-fitnah, ujian-ujian itu bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Mengapa dikatakan potongan-potongan malam yang gelap? Karena membingungkan. Ini katanya sesat, tapi yang berkata kok tokoh. Ini katanya tidak benar, yang mengatakan kok ustadz. Ini katanya kufur, yang mengatakan kok kiai. Ini yang katanya tidak benar, tapi ya pokoknya tokoh-tokoh. Lalu dikatakan di dalam nusus itu, yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran, wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Orang yang sore hari masih beriman, besoknya menjadi kafir. Ada yang pagi-pagi beriman, sorenya menjadi kafir. Kata para ulama dalam syarah-syarah hadis, artinya ya puncaknya sampai kafir. Tapi kadang ya hanya sesat aja. Paginya masih lurus, masih istiqomah, sorenya sudah bengkok-bengkok, sudah sesat. Ada yang sampai pada taraf kafir. Nah, mengapa terjadi seperti itu? Dikatakan di dalam hadis itu, yabi'ur rajulu dinahu bi'aradin minad dunya. Seseorang menukar agamanya dengan sedikit kekayaan dunia. Artinya kekufuran itu memang ada target. Ada target, di balik itu nanti dia akan memperoleh dunia. Dunia itu bisa berupa uang dan bisa berupa jabatan. Kita perhatikan seperti itu. Misalnya kira-kira 2 tahun yang lalu ya, ada seorang perempuan sudah tua mengeluarkan kata-kata yang mungkin sesat atau mungkin kufur, saya lupa perkataannya. Dapat beberapa hari, tiba-tiba anaknya menjadi komisaris. Dan mungkin yang kemarin-kemarin ada lagi ya yang mengeluarkan pernyataan kufur. Mungkin nanti naik pangkatnya itu. Jadi memang ada semacam pesanan ya, mengeluarkan kata-kata kufur itu memang ditukar dengan jabatan, dengan uang, atau anaknya menjabat, atau bagaimana. Itu yang kita amati dari dunia pesantren seperti itu. Dan dalam perjalanan saya dari kampung ke kampung, karena maaf ya saya ini orang kampung, jadi perjalanan dari kampung ke kampung, masyarakat yang tahu informasi sering menanyakan pada kita, itu mengapa bilang begini, itu mengapa bilang begini. Dan ujung-ujungnya ya memang kalau diperhatikan, nanti yang mengeluarkan statement menyimpang-menyimpang, bengkok-bengkok atau kufur, itu nanti akan dapat dunia, dapat jabatan atau kenaikan pangkat atau apa. Dan ini hal-hal semacam ini memang saya kira para tokoh ya, para asatidz, para buya, para kiai ini perlu memang menyampaikan pemahaman kepada masyarakat tentang ucapan-ucapan yang di akhir zaman ini memang luar biasa. Saya dulu ketika di pesantren masih kelas 4 Ibtidaiyah belajar kitab Sulamut Taufik, diterangkan muallifnya itu hidup 200 tahun yang lalu, kira-kira 200 tahun yang lalu. Kata beliau, pada zaman sekarang ini banyak orang enteng berbicara apa saja. Pembicaraan itu maksiat, kadang-kadang sampai kufur. Itu 200 tahun yang lalu. Saya mikir-mikir, apa mungkin karena waktu itu ya masih kecil, belum bermasyarakat, belum apa. Ini di mana perkataan orang yang kufur? Pada waktu itu bertanya-tanya. Cuma karena kita ini percaya kepada ulama kita kadang-kadang begini, 200 tahun yang lalu banyak ucapan kufur, berarti sekarang ini banyak. Loh kok kita gak pernah lihat ya, gak pernah dengar. Dan ternyata setelah pulang dari pondok, aktif di masyarakat, apalagi dengan maraknya media sosial ini, memang
kata-kata kufur, perkataan-perkataan kufur itu memang dipertontonkan di depan masyarakat, di televisi, di media sosial, di mana-mana, dan itu tokoh-tokoh itu yang terjadi. Karenanya saya kira para asatid, ya, para alim, para da'ilah di mana-mana ini perlu untuk mengingatkan masyarakat tentang ajaran-ajaran pokok di dalam agama, agar masyarakat ini tidak terjerumus dalam kebid'ahan. Dan nas yang saya sampaikan tadi itu berarti juga antisipasi pada kita, bahwa kita sekarang ini perjuangannya melawan kekufuran, dan kekufuran itu sangat pelik. Mengapa? Karena menjadi fitnah bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Boleh jadi orang yang mendengarkan ucapan-ucapan tadi, karena yang berkata reputasinya melebihi kita malah yang dianggap salah sama orang. Tapi gak apa-apa, karena memang itu ujian akhir zaman. Saya kira itu penyampaian saya yang sangat sederhana, jauh dari istilah-istilah yang sangat ilmiah dalam dunia modern yang disampaikan tadi oleh Kiai Hamid dan para asatid yang lain. Saya sebenarnya tadi mau masuk, loh kok sudah terlambat jam 8, karena dari tadi memang ada di perjalanan, terus sampai di rumah ada tamu. Loh ternyata masih belum ditutup, makanya saya segera gabung. Mohon maaf atas keterlambatan ini. Walafu minkum. Saya kembalikan lagi kepada Ustaz Bahtiar, Kiai Bahtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat tapi lebih tajam dari semuanya. Jadi pakai diksi pesantren, ini ada istilah kufur. Dan dalilnya sahih dari Abu Hurairah, ya. Walaupun ada juga qaul dari Abu Umamah, tapi beliau mengambil dari sekian banyak, ada qaul, ada juga riwayat-riwayat, tapi yang baik beliau mengambil yang sahih dari Sahih Al-Jami' yang beliau ambil dari Abu Hurairah. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ini jelas sekali. Memang ada orang paginya beriman, sorenya langsung kafir cepat sekali. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya beriman, paginya udah kafir lagi. Jadi menggambarkan cepat. Jadi kaqita'in minal lail tadi beliau menjelaskan juga menarik itu. Membingungkan. Ya, dibilang nggak sesat tapi yang ngomong kok orang sesat gitu ya. Dibilang benar tapi yang ngomong juga nggak jelas. Nah, statementnya jelas sekali di sini. Apa alasannya? Beliau langsung kasih jawaban tuh. Kenapa kok ada gini-ginian semua nih, postmodernisme, ya sekularisme, liberalisme, ujung-ujungnya ternyata duit, ya, pangkat, maslahat keduniaan. Beliau bilang, yabi'u ahaduhum dinahu bi'aradhin minad dunya qalilun. Nah, karena mereka sudah menjual, ya, ilmunya, jabatannya, sampai kepada pemikiran, bahkan akidahnya dengan dunia. Dunianya pun yang sedikit sekali. Nah, inilah bahasa pesantren yang memang jauh dari istilah-istilah keren, tetapi jelek gitu ya. Nancepnya luar biasa. Cuma dua pilihannya, kufur atau murtad. Terima kasih Kiai. Baik.